Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurma Katiningsih dari kelas 1C dengan jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan NIM 250201074. Di sini saya mau menjelaskan terkait tentang materi saya yang berjudul Manusia, Masyarakat, dan Hukum. Isi adapun pendahuluannya di sini adalah pada dasarnya manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Dari kebersamaan manusia-manusia inilah terbentuk masyarakat. Namun agar kehidupan dalam masyarakat itu berjalan dengan tertib dan tidak semraut, dibutuhkan aturan yang mengatur perilaku manusia. Aturan itu disebut hukum. Nah, jadi di bagian pendahuluan ini kita bisa memahami bahwa manusia, masyarakat, dan hukum itu muncul secara berurutan dan saling terkait satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan. Nah, di sini adapun definisi dari manusia. Manusia itu adalah makhluk sosial yang berakal dan tidak bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain. Itu artinya adalah manusia adalah makhluk hidup yang berakal. Dia itu memiliki kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain. Kita tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidup sendirian, makanya manusia itu disebut makhluk sosial. Makanya manusia itu dengan kemampuan berpikirnya dan berinteraksi, manusia dapat bekerja sama, saling membantu, dan menciptakan kehidupan yang lebih baik. Nah, di sini ada pun penjelasan terkait tentang manusia itu sebagai makhluk sosial. Yang pastinya itu tidak bisa hidup tanpa orang lain, selalu berinteraksi dan saling membantu atau bekerja sama. Sebagai makhluk sosial, manusia itu selalu membutuhkan interaksi dengan orang lain. Tanpa interaksi, manusia tidak akan berkembang secara mental maupun emosional. Hubungan antar manusia itu seperti bekerja sama, saling mendorong, dan berkomunikasi adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan. Nah, inilah yang membuat manusia itu bergantung pada lingkungan sosial sekitarnya. Intinya itu manusia itu tidak bisa hidup sendiri dan dia itu membutuhkan kayak kehidupan sosial, berinteraksi dengan orang lain. Nah, adapun definisi dari masyarakat. Masyarakat itu adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama dalam suatu tempat, saling berinteraksi, terikat oleh norma adat, aturan, dan memiliki tujuan bersama. Artinya itu adalah masyarakat itu merupakan sekumpulan manusia yang hidup bersama di suatu tempat, yang berinteraksi dan memiliki aturan serta tujuan yang sama. Dan masyarakat itu tidak hanya tempat tinggal, tetapi juga tempat manusia belajar untuk menjalani kehidupan. Nah, di dalam masyarakat itu juga ada norma, aturan adat, dan nilai-nilai yang menjaga hubungan antar manusia agar tetap rukun dan tertib. Nah, dalam masyarakat juga itu terdapat interaksi antar individu yang membentuk kebiasaan dan budaya. Nah, masyarakat ini juga itu menjadi tempat manusia saling melengkapi. Karena setiap orang itu memiliki kemampuan dan peran yang berbeda-beda. Nah, dari masyarakat itu dari masyarakat inilah lahir budaya dan peradaban yang berkembang dari generasi ke generasi selanjutnya. Adapun ciri-ciri dari masyarakat itu adalah masyarakat itu memiliki interaksi antar individu, ada norma yang disepakati dan juga tujuan bersama untuk menjaga kebersamaan. Adapun pentingnya masyarakat juga itu untuk menjadi tempat manusia berkembang, menjadi wadah untuk saling melengkapi, dan dari masyarakat lahirlah budaya dan peradaban. Nah, di sini hukum itu adalah aturan yang berlaku dalam masyarakat dibuat oleh lembaga berwenang dan bersifat mengikat agar kehidupan itu berjalan teratur. Nah, dan hukum itu adalah aturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dan berlaku untuk mengatur kehidupan masyarakat.
Hukum itu bersifat mengikat, artinya itu semua orang itu wajib mematuhinya. Tujuannya itu adalah agar tidak ada kekacauan dan kehidupan bisa berjalan dengan tertib dan adil. Nah, tanpa hukum itu kayak kemungkinan besar itu akan timbul banyak perselisihan dan ketertibannya itu kurang dan bisa menimbulkan perdebatan. Gak bisa kebayangkan kalau nggak ada hukum itu kayak gimana. Nah, di sini adapun tujuan hukum itu adalah untuk menjaga pastinya itu untuk menjaga ketertiban lah ya, dan menciptakan keadilan serta melindungi hak dan kewajiban semua orang. Artinya itu di sini adalah untuk menjaga ketertiban, menjaga keadilan dan melindungi hak serta kewajiban semua orang. Nah, dan dengan hukum setiap anggota masyarakat memiliki batasan perilaku yang jelas sehingga hak orang lain tidak dilanggar dan kehidupan sosial tetap berjalan harmonis. Nah, itu pentingnya hukum. Jadi kalau nggak ada hukum itu nanti bisa menimbulkan perselisihan antar masyarakat. Makanya diciptakanlah hukum. Di sini ada fungsi hukum. Nah, fungsi hukum di sini itu adalah untuk mengatur hubungan antar manusia, menyelesaikan konflik serta memberikan sanksi bagi yang melanggarnya. Penjelasannya itu adalah biar lebih panjang, itu hukum itu mengatur hubungan antar manusia, menyelesaikan konflik yang mungkin terjadi, dan memberikan sanksi kepada pelanggar aturan. Dengan adanya hukum, masyarakat itu memiliki pedoman jelas tentang perilaku yang benar dan salah. Hukum juga menyelesaikan masalah secara adil tanpa kekerasan. Jadi kayak contohnya itu kayak orang-orang yang mau berbuat kayak mencuri. Jadi kalau dia itu mengingat adanya hukum, nah hukumannya itu mencuri itu apa? Jadi niat mereka itu kayak mundur gitu. Itulah salah satu contoh fungsi hukum. Nah, di sini ada hubungan manusia dengan masyarakat. Baik, manusia itu kayak membentuk masyarakat melalui interaksi masyarakat dan memberi ruang bagi manusia untuk hidup, dan keduanya itu saling membutuhkan. Artinya itu adalah manusia itu membentuk masyarakat melalui interaksi yang mereka lakukan setiap hari. Sebaliknya, masyarakat itu menyediakan ruang bagi manusia untuk hidup, berkembang dan berperan. Nah, keduanya itu saling membutuhkan. Tanpa masyarakat juga, manusia itu tidak memiliki lingkungan untuk belajar bersosialisasi. Sementara tanpa manusia, masyarakat tidak akan pernah terbentuk. Adapun hubungan manusia dan hukum. Nah, hukum itu melindungi hak manusia, dan manusia itu wajib mentaati hukum. Tanpa hukum kayak kehidupan itu akan kacau dan tidak teratur. Artinya itu adalah hukum itu kayak melindungi hak-hak manusia kan, agar tidak diganggu atau dirugikan gitu oleh orang lain. Jadi tapi manusia itu juga wajib mentaati hukum gitu, untuk menjaga ketertiban. Jika manusia itu tidak mematuhi hukum, kehidupan masyarakat itu bisa menjadi kacau. Jadi terdapat hubungan timbal balik gitu antara manusia dan hukum. Begitu juga dengan masyarakat dan hukum itu, mereka bertiga itu antara manusia, masyarakat dan hukum itu kayak berkaitan gitu, nggak bisa dipisah. Karena hukum itu terbentuk karena adanya masyarakat untuk melindungi agar tidak menimbulkan perselisihan gitu. Nah, kehidupan masyarakat itu bisa menjadi kacau juga kalau nggak ada hukum. Nah, jadi terdapat hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Begitu juga dengan manusia dan hukum. Nah, hukum itu menjaga manusia dan manusia itu mendukung perjalanan hukum. Jadi, manusia itu wajib mentaati hukum. Makanya mereka berdua itu tidak bisa dipisahkan gitu. Di sini ada hubungan masyarakat dan hukum. Nah, hubungan masyarakat dan hukum itu masyarakat itu menciptakan hukum, dan hukum itu menjaga keteraturan
dan masyarakat itu menjaga keraturan. Masyarakat dan hukum bisa berubah sesuai perkembangan masyarakat. Nah, jadi itu artinya itu adalah masyarakat itu menciptakan hukum karena mereka membutuhkan aturan yang dapat mengatur kehidupan bersama. Nah, namun ketika masyarakat itu mengalami perkembangan, hukum juga ikut berubah menyesuaikan kebutuhan zaman. Nah, tanpa hukum masyarakat itu akan mengalami kekacauan. Sedangkan tanpa masyarakat, hukum itu tidak memiliki objek yang diatur. Nah, berarti hukum itu berkembang menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Gitu. Nah, di sini selanjutnya itu adalah hubungan dari ketiganya antara manusia, masyarakat, dan hukum. Nah, ketiganya itu saling membutuhkan karena manusia itu membentuk masyarakat dan masyarakat itu melahirkan hukum. Dan hukum itu menjaga manusia dan masyarakat. Artinya itu adalah masyarakat itu menciptakan hukum karena mereka itu membutuhkan aturan yang dapat mengatur kehidupan bersama gitu. Nah, manusia, masyarakat, dan hukum itu juga membentuk satu rangkaian yang saling mendukung. Manusia itu membentuk masyarakat, dan masyarakat ini menciptakan hukum. Dan hukum itu menjaga manusia serta masyarakat tetap tertib. Ketiganya itu tidak bisa berdiri sendiri karena saling melengkapi. Mereka itu tidak bisa dipisahkan. Udah erat gitu. Kalau hukum nggak ada berarti nanti bisa menimbulkan perselisihan antara sesama masyarakat gitu. Jadi di sini kita dapat menyimpulkannya itu dapat kita simpulkan dari materi-materi tadi dengan keseluruhan itu adalah manusia, masyarakat, dan hukum itu saling berkaitan. Mereka bertiga itu tidak dapat dipisahkan. Nah, dan manusia itu membutuhkan masyarakat untuk hidup dan berkembang. Masyarakat membutuhkan hukum agar tertib dan hukum dibuat untuk melindungi manusia serta menjaga kehidupan sosial tetap adil dan teratur. Ketiganya itu berjalan bersama untuk menciptakan kehidupan yang harmonis. Jadi itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.